Saya akan menjelaskan tentang analisa bisnis pada usaha Outbox Catering. Yang pertama itu ada profil perusahaan kita, yaitu Outbox Catering. Outbox Catering ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa boga catering yang mengedepankan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi standar dan kepuasan customer. Outbox Catering ini menyediakan berbagai macam kebutuhan customer seperti catering untuk acara pernikahan, ulang tahun, meeting, training, lunch, atau event lainnya. Kemudian visi dari Outbox Catering ini menjadi perusahaan jasa catering yang menghasilkan catering unggul dengan cita rasa yang unik dan mampu memberikan kepuasan dan nilai yang menguntungkan kepada pelanggan dengan memproduksi makanan yang menyehatkan dan menggunakan bahan baku yang unggul. Kemudian ada misi dari Outbox Catering ini. Yang pertama itu membantu pelanggan menciptakan pola hidup sehat dengan berbagai menu catering yang sehat. Kedua, meningkatkan pelayanan dengan selalu menjaga kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Yang ketiga, mengembangkan produk dengan menginovatif yang dapat tumbuh dan memperkuat merek dagang atau branding dalam industri sejenisnya. Yang keempat, membangun karakter dengan mempertahankan konsep gaya hidup sehat pada para generasi milenial yang anti makan sayur. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada CEO, kemudian marketing manager, ada marketing staff, kemudian ada finance manager, kemudian ada admin, kemudian ada operational manager, ada chef, dan ada waiter. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Manajemen strategi merupakan penentu tujuan dan sasaran dalam jangka waktu yang panjang dari suatu perusahaan dan merupakan tindakan alokasi sumber daya untuk melaksanakan tujuannya. Menurut Alfred de Chandler Jr. pada tahun 1962. Lalu, manajemen strategis merupakan proses menetapkan tujuan, prosedur, dan sasaran untuk membuat suatu perusahaan atau organisasi lebih kompetitif. Five Forges Competition Model. Yang pertama ada Threat of New Entrants, lalu yang kedua ada Bargaining Power of Supplier, yang ketiga ada Bargaining Power of Buyers, lalu yang keempat ada Threat of Substitute Products, lalu yang kelima ada Intensity of Rivalry Among Competitors. Analisis lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan pelaku atau individu yang memiliki kaitan langsung dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi perusahaan menurut Harry Ahmad Bukhari dan Jessalyn Saladin pada tahun 2010. Analisis lingkungan internal memiliki 3 komponen penting, yaitu resource atau sumber daya, lalu ada stabilitas, lalu ada core kompetensi. Analisis strategi tingkat bisnis. Dalam suatu proses bisnis, strategi tingkat bisnis merupakan suatu faktor yang penting di mana strategi tingkat bisnis dapat memberikan pengaruh langsung terhadap mekanisme tata kelola internal sebuah perusahaan. Menurut Snow dan Miles pada tahun 1978, lalu Inter et al. Pada tahun 1997. Analisis yang harus dilakukan sebelum melakukan strategi tingkat bisnis yaitu yang pertama ada who, merupakan target consumer yang terdiri dari jenis kelamin, umur, usia, dan status ekonomi. Lalu ada what, yaitu needs to be satisfied. Setelah melakukan analisis pada target konsumen, maka selanjutnya perusahaan akan melakukan menlanjuti kebutuhan apa yang dibutuhkan dari konsumen mereka. Lalu ada how, merupakan strategi yang akan diterapkan. Analisis strategi tingkat korporat. Menurut Andrews pada tahun 1980, strategi korporat merupakan strategi yang telah disusun dalam suatu bisnis di mana sebuah perusahaan berusaha untuk menjadikan distinctive competence menjadi competitive advantage. Strategi tingkat korporat ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan menyeluruh pada suatu perusahaan. Terdapat 3 jenis strategi dalam strategi ini, yaitu yang pertama ada strategi pertumbuhan, lalu ada strategi stabilitas, lalu ada strategi retrenchment.
Strategi tingkat internasional. Strategi internasional merupakan penjualan yang dilakukan di pasar yang berbeda, di mana letak pasarnya berasal dari negara luar dari negara asalnya. Berikutnya beberapa strategi dalam strategi tingkat internasional. Yang pertama ada lisensi, yang kedua ada ekspor, yang ketiga ada aliansi, dan yang keempat ada akuisisi. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NPM 1941033. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, analisis pembahasan. Dalam bab ini akan berisi hasil analisis data dan pembahasan yang disesuaikan dengan kajian pustaka pada usaha Our Box Catering. Kemudian ini menjelaskan mengenai 5 Force Competition Model. 5 Force Competition Model merupakan suatu strategi bisnis yang ditujukan untuk mengetahui daya saing perusahaan dan melihat strategi bisnis mana yang tepat diterapkan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan di tengah persaingan bisnis. Analisis ini bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengukur peluang pasar yang ada. Selain itu, analisis ini juga membantu suatu perusahaan untuk bersaing di lingkungan bisnis yang berkembang. Berikut analisis 5 Force Competition Model oleh perusahaan jasa Our Box Catering. Yang pertama itu ada Threat of New Entrant. Ancaman pendatang baru merupakan suatu resiko yang harus dianalisis dan diperhatikan agar perusahaan tidak mengalami kegoyahan. Dengan menganalisis kekuatan dari perusahaan, kita dapat memposisikan kondisi perusahaan agar tetap bertahan di tengah ancaman. Dalam analisis ancaman pendatang baru ini dapat dilihat jika ancaman pendatang baru cukup besar, di mana peluang untuk membuka perusahaan baru cukup besar karena perusahaan jasa catering ini dapat dibentuk dengan mudah oleh pesaing bisnis lain yang ingin membentuk perusahaan jasa sejenis ini, sehingga tingkat ancaman bersaing akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam mengatasi ancaman ini, kami akan melakukan analisis yang lebih mendalam lagi mengenai tren pasar dan meningkatkan pemasaran produk agar produk kami lebih dikenal. Kemudian ada bargaining power of supplier. Ancaman supplier pada perusahaan jasa Our Box Catering cukup rendah dibandingkan perusahaan sendiri, di mana Our Box Catering tidak hanya berfokus kepada satu supplier saja, sehingga tekanan ancaman oleh supplier tidak terlalu tinggi dan Our Box Catering dapat memilih supplier mana yang memberikan harga jual lebih murah sehingga perusahaan dapat menghemat biaya pengeluaran. Yang ketiga itu ada bargaining power of buyer. Analisis bargaining power of buyer ini pada perusahaan jasa Our Box Catering yaitu customer memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan perusahaan sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketatnya persaingan pada industri jasa yang menyediakan makanan, baik makanan cepat saji ataupun penyedia jasa makanan sehat seperti Our Box Catering sendiri. Dalam mengatasi ancaman tersebut, perusahaan harus mencari cara agar perusahaan dapat berdiri di tengah persaingan. Strategi yang akan kami lakukan untuk mengatasi ancaman tersebut adalah dengan mengikuti tren pasar dan terus berinovasi untuk menyediakan produk yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Selain itu, kegiatan produksi juga harus dilakukan agar perusahaan dapat menarik pembeli baru untuk membeli produk pada Our Box Catering sendiri. Yang keempat ada trade of substitute product or service. Dalam analisis perusahaan jasa Our Box Catering, ancaman produk substitusi atau produk jenis ini rendah, di mana di Kota Batam sendiri untuk jumlah perusahaan yang jasa yang menyediakan makanan diet sehat itu masih jarang ditemukan. Kemudian ada rivalry among existing competitor. Dalam analisis persaingan oleh perusahaan kompetitor yang ada, perusahaan jasa Our Box Catering dinilai mampu berdiri tegak dan menghadapi persaingan oleh kompetitor yang ada. Adapun hal yang harus diperhatikan agar perusahaan mampu mengatasi ancaman tersebut yaitu dengan terus memberikan pelayanan dan menghasilkan produk yang berkualitas, melakukan inovasi produk dengan mengikuti tren pasar yang ada. Selain itu, perusahaan jasa Our Box Catering akan melakukan kegiatan promosi melalui media digital seperti Facebook, Instagram, dan TikTok sebagai platform sarana promosi agar kegiatan produk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian pada bagian ini akan menjelaskan mengenai analisis pesaing bisnis yang dimiliki oleh Our Box Catering. Yang pertama itu ada Paulan Box. Paulan Box merupakan salah satu kompetitor dalam perusahaan jasa catering Our Box Catering, di mana Paulan Box sendiri sudah berkecimpung di dunia bisnis makanan sehat sejak tahun 2014, sehingga perusahaan jasa ini sudah lebih dikenal oleh masyarakat di Kota Batam. Selain itu, dalam strategi pemasarannya, Paulan Box sendiri memanfaatkan sosial media seperti Instagram untuk melakukan kegiatan promosi. Dengan jumlah followers yang sudah mencapai 18,7K, membuat Paulan Box memiliki citra yang baik dan dikenal oleh masyarakat luas.
Yang kedua adalah Cecilitas. Cecilitas ini merupakan salah satu pesaing perusahaan jasa Outbox Catering yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Perusahaan ini berfokus pada penjualan produknya dengan memberikan paket dalam kategori bulanan yang dibagi menjadi 5 pilihan paket bulanan. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan free ongkir kepada konsumen yang membeli produk paket catering. Cecilitas juga memiliki offline store yang dapat dikunjungi oleh konsumen sehingga mereka bisa membeli produk secara ala carte dan konsumen dapat dengan bebas membeli produk yang ingin mereka beli. Selanjutnya mengenai analisis lingkungan internal. Yang pertama itu ada research. Pada analisis sumber daya atau research dapat terbagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Aset tangible merupakan aset yang berwujud yang dapat dihitung dan diidentifikasi secara fisik. Contohnya itu seperti sumber daya manusia, finansial, seperti surat, aset, bangunan. Sedangkan aset intangible merupakan aset yang tidak berwujud namun memiliki berbagai manfaat. Contohnya seperti skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia, pelayanan, dan lain-lain. Yang kemudian ada capabilities. Capabilities merupakan spesifik yang dimiliki oleh Outbox Catering yang memberikan keistimewaan, yaitu seperti kemasan, kesegaran makanan, merencanakan paket makanan dalam Outbox Catering, dan memberikan fasilitas pelayanan yang baik. Kemudian ada core kompetensi. Pada core kompetensi spesifik yang dimiliki oleh Outbox Catering merupakan memberikan produk dan jasa yang dapat dibilang bernilai, karena kami menyediakan paket makanan sehat sehingga konsumen tidak perlu bingung lagi ingin mau makan apa. Karena kami telah menyiapkan catering 4 sehat 5 sempurna, atau kalangan dewasa yang ingin catering diet menurunkan berat badan atau menstabilkan berat badan dapat menggunakan paket kami. Selain itu kami ada varian untuk diet, bulking, keto, dan juga menyediakan paket normal food. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai strategi tingkat bisnis. Langkah yang akan ditempuh Outbox Catering dalam mengalokasikan sumber daya dan kompetensinya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif terhadap pesaing dalam suatu pasar produk. Dalam strategi tingkat bisnis ada 3 hal yang harus menjadi sarana pertimbangan pada analisis ini. Yang pertama itu ada who atau customer segment. Dalam menetapkan target pelanggan atau pasar, perlu melakukan segmentasi pasar di mana pelanggan akan dikelompokkan berdasarkan rata-rata perbedaan kebutuhan dan menciptakan kerangka kerja yang penting dengan memberikan kepuasan akan produk kebutuhan yang bernilai sehingga berhasil dalam meraih sarana pelanggan atau pasar. Target pasar Outbox Catering sendiri mencakup seluruh masyarakat mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai kalangan tua. Terus dalam kategori organisasinya terdapat sekolah, kantoran, perkuliahan, ataupun orang yang membutuhkan jasa makanan sehat. Kemudian ada what atau need to be satisfied. Apa yang menjadi kebutuhan dari customer itu sendiri. Saat Outbox Catering telah memutuskan siapa target pasarnya, secara bersamaan perlu mengidentifikasi apa kebutuhan pelanggan dengan mengenali, memahami, mendengar, mempelajari untuk mempengaruhi keputusan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Selain itu, perlu mengantisipasi apa kebutuhan produk ke depannya untuk menghasilkan peluang sebagai keunggulan kompetitif pertama atau pergerakan awal. Di sini Outbox Catering menyesuaikan dengan kebutuhan pasar seperti anak sekolahan yang hanya memerlukan catering 4 sehat 5 sempurna, atau kalangan dewasa yang ingin catering diet, menurunkan atau menaikkan berat badan. Selanjutnya itu how, strategi. Bagaimana strategi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan? Outbox Catering adalah dengan selalu menjaga kualitas dan kuantitas catering, memperhatikan setiap detail produk, keistimewaan, kemasan, kesegaran makanan, maupun pelayanan. Kepuasan pelanggan pada jasa catering juga dipengaruhi oleh kesesuaian cita rasa produk di mana akan ditanyakan sehingga konsumen akan memberikan feedback dan juga umpan balik untuk kepada kita agar kita bisa memperbaiki atau melakukan improvement kepada produk yang dinilai kurang pas. Analisis strategi tingkat corporate. Strategi corporate merupakan strategi yang telah disusun dalam suatu bisnis di mana sebuah perusahaan berusaha untuk menjadikan distinctive competence atau kompetitif khusus menjadi kompetitif advance atau keunggulan kompetitif. Bisnis level yang akan diterapkan oleh Outbox Catering adalah differentiation, di mana Outbox Catering akan menyediakan packing yang unik, ramah lingkungan untuk memberikan citra peduli lingkungan. Paket catering sehat yang varian ada yang untuk diet, bulking, keto diet, dan juga menyediakan paket normal food.
Selain itu, Orbo Catering juga akan menerima makanan dan pesanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Analisis strategi tingkat internasional. Pada bisnis Orbo Catering ini, kami akan menerapkan strategi internasional, aliansi, di mana Orbo Catering akan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di negara yang berbeda dengan tujuan untuk memperkenalkan atau memperluas produk makanan yang ditawarkan oleh Orbo Catering sendiri, serta menyatukan cita rasa makanan dari kedua negara tersebut. Selain itu, dengan menerapkan strategi aliansi ini, maka kedua pihak akan dapat berbagi tanggung jawab, resiko, serta mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dalam mencapai pasar internasional. Selanjutnya saya akan membahas bab 4, simpulan dan rekomendasi. Pada simpulan, berdasarkan perancangan perusahaan jasa boga atau catering, Orbox Catering ini merupakan usaha yang tepat untuk diimplementasikan saat ini. Sebab berdasarkan pengamatan beberapa tahun ini, sejak adanya virus COVID-19, masyarakat lebih mengedepankan kesehatan dan kebersihan diri, di mana pola makan sangat berpengaruh dalam hidup sehat untuk menghindari penyakit yang sudah ada maupun yang baru ditemukan, dan tentunya ditakutkan. Maka dari itu, Orbox Catering ini hadir dengan berbagai jenis menu sehat, menyesuaikan keinginan pelanggan dengan mempertahankan konsep gaya hidup sehat dan bergizi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa persaingan melalui 5 kekuatan Porter, walaupun persaingan usaha sejenis ini tidak banyak, Orbox Catering memiliki ancaman pendatang baru yang cukup tinggi. Mengingat modal yang diperlukan untuk membangun bisnis ini tidak terlalu besar, bahan baku selalu terpenuhi dengan memakai pemasok yang sama dalam jangka panjang, dan target pasar Orbox Catering ini mencakup seluruh kalangan masyarakat, di mana semua bisa menikmatinya, tetapi ada ancaman pada produk substitusi di mana ada beberapa orang menyebutnya cheat day, yang merupakan waktu untuk memesan makanan junk food melalui aplikasi online. Berikut pada analisa lingkungan internal, sumber daya merupakan sistem jasa pelayanan catering dengan kapabilitas menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta menjamin kesegaran makanan dan kompetensi inti dapat dinyatakan bernilai dengan memanfaatkan peluang. Kapabilitas membuka usaha yang masih langka karena tidak mudah dalam penyiapan dan modal bagi calon pesaing, maka sukar ditiru dan sukar ditergantikan. Sementara analisis strategi tingkat bisnis dan korporat, pada tingkat bisnis terdapat 3 strategi penting, di mana Orbox Catering ini menargetkan seluruh kalangan masyarakat dengan menentukan kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginan masing-masing pelanggan, dan menjaga kualitas-kuantitas produk, serta menciptakan hubungan komunikasi yang baik untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pada tingkat korporat, Orbox Catering ini menerapkan differentiation, di mana akan menciptakan kesan produk yang unik dengan kemasan ramah lingkungan dan pilihan menu yang bervariasi agar berbeda dengan pesaing sejenis. Dan dalam strategi ekspansi internasional, Orbox Catering akan menambah menu makanan sehat dengan ciri khas dari negara tujuan ekspansi tentunya. Selain itu juga akan menambah layanan offline serta online secara antar ke alamat dituju. Untuk mencangkup wilayah yang lebih luas pula akan memanfaatkan media sosial sebagai platform promosi secara aktif, memperluas target pasar dengan menawarkan pada sekolah, kantor, perusahaan, universitas, dan mendaftarkan dalam layanan transportasi antar makanan pada negara tersebut. Dan tantangan yang mungkin akan terjadi setelah terrealisasikannya itu seperti hambatan mendapatkan pelanggan tetap, persaingan usaha sejenis, selera konsumen yang bervariasi, persaingan harga catering, peminat makanan cepat saji lebih tinggi setiap tahunnya. Maka pada subbab ini akan direkomendasikan berdasarkan penelitian sebagai saran agar perusahaan bertahan dan selalu berkembang, yaitu ke-1, selalu memberikan pelayanan serta kualitas makanan yang terbaik kepada pelanggan agar tercapainya kepuasan pelanggan, sehingga akan memiliki nilai standar yang terbaik pula. Yang kedua, meningkatkan strategi promosi yang menarik dengan memanfaatkan seluruh platform media sosial dan layanan online yang ada dan memberi diskon menarik setiap ada hari peringatan atau perayaan tertentu. Yang ketiga, menjalin hubungan komunikasi baik dengan pelanggan maupun calon pelanggan. Selain itu juga dapat memberi konten edukasi seputar hidup sehat dibandingkan makanan cepat saji menurut para ahli gizi dan kesehatan di platform media sosial. Yang keempat, memprioritaskan keinginan pelanggan dan menjaga kepuasan pelanggan dengan memberi jasa sesuai yang diekspektasikan. Dan yang terakhir,
kelima, memberi informasi jadwal makan, jumlah kalori per saji pada tiap box catering agar lebih unik di mana pelanggan bisa mengetahui informasi kuantitas per sajinya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengar dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan.